Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pelanggaran etika bisnis dalam bisnis firma dan studi kasus tentang pelanggaran etika bisnis yang pernah terjadi di belahan dunia. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zulfikar Al-Kindi dengan NIM C1L024037 dan rekan saya Intan Nur Aulia C1L024036 serta rekan saya pula Ajani Putri Anelis dengan NIM C1L024050 dan yang terakhir rekan saya yaitu Alrianisti Rafa dengan NIM C1L024066. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah norma yang diterapkan sebagai dasar atau landasan dalam segala proses usaha milik Anda. Etika bisnis menjadi pertimbangan penting dari berbagai keputusan yang akan dilakukan, di mana konsekuensinya berdampak pada sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuan utama etika bisnis. 1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya moral dalam berbisnis. Maksudnya, seseorang yang berbisnis tak hanya fokus pada kegiatan operasional, melainkan juga harus seimbang antara sikap dan juga nilai. Dengan ini perselisihan bisa terhindarkan. Lalu yang kedua ada membuat batasan. Ini adalah cara untuk membuat bisnis bisa terhindar dari berbagai kecurangan, karena semua akan berjalan sesuai dengan standarnya. Tidak ada yang melewati batasan dari pekerjaan. Semua bekerja dalam bidang kerja sesuai tugasnya masing-masing. Lalu yang ketiga ada meningkatkan hubungan yang baik dengan para stakeholder. Tujuan etika bisnis ini adalah membuat perusahaan bisa tahan lebih lama karena mendapat dukungan yang baik dari para stakeholder. Lalu yang terakhir ada adanya standar yang sudah berlaku, sehingga membuat para pelaku bisnis lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Fungsi etika bisnis. 1. Reputasi yang baik. Sebuah perusahaan yang mampu menerapkan etika bisnisnya dengan baik pasti memiliki citra yang baik pula. Nah, citra ini ya yang nantinya menarik banyak pelanggan hingga perusahaan bisa berkembang sukses mencapai target. Kedua, meningkatkan kepercayaan. Perusahaan yang jujur akan mendapatkan banyak manfaat dan salah satunya kepercayaan dari konsumen. Tak hanya itu, bahkan tak jarang dari mereka pun rela merekomendasikan bisnisnya pada orang lain. Yang ketiga, keuntungan yang maksimal. Nah, penerapan etika bisnis yang tepat mampu meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hari ini, dikarenakan pelanggan telah percaya sepenuhnya kepada bisnis yang akan Anda jalankan. Lalu yang terakhir, menjunjung tinggi moralitas. Moral ini selalu berkaitan dengan etika bisnis. Kedua hal tersebut akan memberikan dampak kepada perilaku dari para karyawan yang berdampak pada nilai perusahaan. Semakin baik moral karyawannya, semakin unggul perusahaan tersebut. Mengapa etika penting halnya dalam dunia bisnis? Etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih baik. Mereka yang mencontohkan etika bisnis yang baik membuktikan bahwa mereka yang menghormati posisi pekerjaan, rekan kerja, dan menganggap serius kinerja mereka. Dengan demikian, individu-individu ini memenangkan promosi dan maju dalam karir mereka. Contoh studi kasus pelanggaran etika bisnis di lingkungan bisnis firma. Studi kasus 1. Kasus Enron adalah skandal bisnis besar di Amerika Serikat yang terjadi pada awal 2000-an, di mana Enron Corporation mengalami kebangkrutan akibat praktik akuntansi manipulatif. Manajemen di bawah CEO Kenneth Lai menggunakan entitas khusus untuk menyembunyikan utang dan menciptakan ilusi pendapatan tinggi. Pada 2001, praktik ini terungkap, mengakibatkan kerugian besar bagi pekerja dan investor serta hilangnya kepercayaan publik.
Beberapa eksekutif dihukum, dan skandal ini mendorong reformasi regulasi melalui Sarbanes-Oxley SEC 2002 yang meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan. Kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan kepatuhan dalam dunia bisnis. Studi kasus 2. AI memiliki potensi untuk meningkatkan profesi hukum tanpa menggantikan peran manusia. Menurut publikasi PwC dan laporan Goldman Sachs, pengacara dan hakim harus memanfaatkan AI generatif untuk analisis data, uji tuntas, dan litigasi yang lebih cepat dan hemat biaya. Platform seperti Harvey AI digunakan untuk keperluan tersebut, namun perlu kehati-hatian dalam penggunaan data. UNESCO juga menyoroti peran AI dalam pengambilan keputusan hukum dan menegakkan hukum, serta menekankan pentingnya tetap menjaga akurasi dan tanggung jawab manusia. Meskipun AI semakin penting, profesi hukum tetap memerlukan peran manusia dalam menangani kesalahan dan tanggung jawab. Studi kasus yang ketiga. Crocs tuntut Daiso karena jiplak model sandal dijual jauh lebih murah. Crocs menghadapi gugatan hukum dari pengecer Jepang, Daiso, karena diduga meniru model sandal clog yang serupa. Clog yang terbuat dari karet dengan sol berbahan dasar karet ini merupakan produk pertama Crocs dan masih menjadi barang mode. Crocs menggugat Daiso karena diduga meniru model yang sama dan mengenakan harga yang lebih tinggi. Daiso berpendapat bahwa kemiripan antara Crocs dan Daiso serta produk mereka membuat konsumen sulit membedakan kedua merek tersebut. Dari paparan materi tentang pelanggaran etika bisnis dalam bisnis firma yang telah dipaparkan oleh kelompok 3, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis bukan hanya tentang mematuhi peraturan hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral terhadap karyawan, klien, dan masyarakat luas. Sebuah firma yang mempraktikkan etika bisnis yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun hubungan jangka panjang dengan klien, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Dengan demikian, penerapan etika bisnis dalam setiap keputusan bisnis menjadi kunci untuk meraih kesuksesan jangka panjang serta menjaga integritas dan reputasi firma. Sebuah firma yang beroperasi secara etis tidak hanya akan menghindari resiko hukum dan reputasional, tetapi juga akan mendapatkan keuntungan kompetitif melalui kepercayaan dan loyalitas yang dibangun dengan para pemangku kepentingan. Kami harap apa yang telah kami paparkan pada video kali ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi dalam tindakan kita ke depannya. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa beli mangga. Diskusi kita sudahi semua. Semoga bermanfaat dan tambah ilmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.